Kalau kita ngomongin perebutan tahta, pengkhianatan, dan campur tangan asing mungkin kedengarannya kayak cerita film ya. Tapi ini nyata, dan konflik ini masih membara di Kesultanan Cirebon sampai sekarang. Nah, kali ini kita akan bedah gimana sebuah keputusan fatal lebih dari 300 tahun yang lalu jadi pemicu semuanya. Oke, untuk ngupas tuntas masalah ini, kita bakal mulai dari tempat yang nggak biasa. Bukan dari masa lalu, tapi justru dari apa yang terjadi. Ya, di zaman kita sekarang. Di tengah sebuah perebutan tahta modern. Bayangin deh, di tahun 2020, Keraton Cirebon itu pecah jadi dua kubu. Di satu sisi ada kubu yang didukung sama struktur keraton. Di sisi lain ada kubu yang datang dan bilang, tunggu dulu, sejarahnya harus diluruskan. Kelihatannya sih emang kayak masalah modern ya, tapi akarnya itu udah ditanam ratusan tahun yang lalu. Nah, disinilah letak misterinya. Untuk bisa ngerti kenapa mereka bisa ribut hari ini, kita harus time travel sedikit nih, mundur jauh ke masa lalu. Ada satu keputusan fatal yang jadi biang kerok semuanya. Keputusan apa tuh? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Tapi sebelum kita ngomongin soal perpecahan, penting banget buat kita tahu Cirebon itu dulunya kayak apa sih? Sebelum retak, pondasinya itu kuat banget. Yuk kita lihat dulu masa keemasan Cirebon biar kita ngerti seberapa besar sih yang udah hilang. Jadi, coba bayangin, di puncaknya sekitar abad ke-15 sampai ke-16, Cirebon itu bukan cuma kesultanan biasa. Mereka ini negara yang berdaulat penuh, merdeka, kaya raya, jadi pusat perdagangan dan agama yang disegani di Nusantara. Pertanyaannya, kok bisa mereka sekuat itu? Ternyata rahasianya ada di 3 pilar utama. Pertama, kemerdekaan politik. Mereka berani bilang tidak ke kerajaan Pajajaran dan berhenti bayar upeti. Kedua, kekuatan ekonomi. Pelabuhan mereka itu jadi salah satu yang paling sibuk. Dan yang ketiga, ini yang unik. Tata kelolanya itu campuran nilai Islam sama adat lokal di bawah Sunan Gunung Jati. Wah, kombinasi yang powerful banget kan? Tapi, ya namanya juga roda kehidupan, stabilitas yang luar biasa ini sayangnya nggak bertahan selamanya. Ada satu momen kritis, satu kekosongan kekuasaan yang bikin jantung pertahanan kesultanan ini jadi rapuh. Krisis ini dimulai pas Cirebon jatuh ke tangan Mataram. Dan puncaknya, ini yang paling tragis, di tahun 1662, penguasa Cirebon meninggal dunia dalam status tawanan. Tiba-tiba, kesultanan sebesar ini jadi kayak kapal tanpa nakoda. Kosong, dan situasi ini bahaya banget. Nah, untuk mencegah perang saudara antar pangeran, muncullah satu ide yang kedengarannya bijak. Tahtanya jangan buat satu orang, tapi dibagi 3 aja, biar adil. Ironis banget kan? Keputusan yang niatnya buat menjaga perdamaian, justru inilah yang nantinya jadi awal dari kehancuran Cirebon. Udah bisa ditebak kan, kalau ada kue yang dibagi 3, pasti ada yang merasa kurang. Perpecahan ini nyiptain api dalam sekam, rasa cemburu, dan ini jadi celah sempurna buat pihak luar masuk dan manfaatin situasi. Dan yang merasa paling dirugikan adalah Sultan Sepuh putra tertua. Dalam hatinya dia mikir, harusnya kan tahta ini punya gue sendiri, kenapa harus dibagi-bagi? Nah, karena ambisinya ini, dia nekat ngambil langkah yang bakal mengubah nasib Cirebon selamanya. Dia main belakang. Diam-diam, dia ngontak VOC alias Belanda, minta bantuan mereka biar bisa jadi penguasa tunggal lagi. Ini ibaratnya dia sengaja buka pintu lebar-lebar buat serigala masuk ke dalam rumahnya sendiri. Tapi kita semua tahu kan, bantuan dari serigala itu nggak ada yang gratis. Dan harga yang harus dibayar Cirebon mahal banget, yaitu kedaulatan mereka sendiri. Inilah dia titik baliknya. Perjanjian 7 Januari 1681. Namanya sih manis banget, perjanjian persahabatan. Tapi isinya, justru perjanjian inilah yang secara resmi mengakhiri kemerdekaan Cirebon. Status mereka turun drastis jadi negara vasal atau gampangnya negara bawahan yang dikendalikan penuh sama VOC. Isi perjanjiannya ini benar-benar mematikan. Pelan-pelan, kekuatan Cirebon dilucuti. Pertama, Cirebon jadi protektorat VOC, harus setia sama Belanda. Kedua, semua hasil bumi paling penting dimonopoli sama VOC. Ekonomi mereka langsung lumpuh. Ketiga, VOC bahkan boleh bangun benteng di tanah Cirebon. Kedaulatan mereka dibongkar satu persatu, sampai nggak bersisa. Secara politik, nasib para sultan lebih parah lagi. Mereka cuma jadi boneka. Ya, mereka memang masih duduk di tahta, pakai mahkota, tapi semua keputusan ada di tangan VOC. Sultan mau bikin aturan A, harus izin Belanda dulu. Kekuasaan yang sesungguhnya udah pindah tangan. Pilar ekonomi yang dulu bikin mereka jaya, hancur lebur juga.
VOC ngambil alih semuanya. Bahkan mata uang lokal pun dilarang. Kekayaan Cirebon yang harusnya buat rakyatnya, sekarang malah lari semua ke kantong VOC. Dan pukulan terakhir, ini yang paling menyakitkan, adalah serangan ke identitas mereka. Hukum Islam diganti hukum kolonial, para ulama yang dulu dihormati disingkirkan. Puncaknya di tahun 1705, aksara Cirebon dilarang, dipaksa ganti. Ini bukan lagi soal uang atau kekuasaan, ini udah penghapusan budaya. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Gimana ceritanya kehancuran 350 tahun lalu ini masih ada hubungannya sama perebutan tahta hari ini? Jawabannya ada di sebuah pola yang terus berulang. Coba deh perhatikan baik-baik. Di kiri, itu gambaran perpecahan tahta tahun 1679. Di kanan, konflik internal tahun 2020. Mirip banget kan polanya? Rumah yang sama, terbelah oleh masalah yang sama ratusan tahun kemudian. Ini tuh kayak luka lama yang nggak pernah sembuh total. Jadi, inti masalah di tahun 2020 itu apa sih? Ternyata ini adalah bom waktu genealogi. Kubu yang menentang itu bilang kalau garis keturunan sultan yang sekarang itu nggak sah. Kenapa? Karena salah satu leluhurnya itu dianggap cuma sultan tituler, alias sultan boneka yang diangkat Belanda, bukan pewaris asli. Tuh kan, balik lagi ke masalah campur tangan kolonial di masa lalu. Jadi pelajaran dari kisah Cirebon ini jelas banget dan nggak lekang oleh waktu. Rumah yang terpecah dari dalam nggak akan bisa berdiri kokoh. Konflik internal di tahun 1681 itu yang membuka pintu buat penjajah. Dan pola perpecahan yang sama itu juga yang bikin Cirebon terus bergejolak sampai hari ini. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir yang cukup menohok. Sejarah itu ternyata bukan cuma cerita tentang masa lalu ya. Ia adalah cermin buat kita hari ini. Pertanyaannya, berapa banyak sih konflik di sekitar kita sekarang yang sebetulnya hanyalah cerminan dari sejarah masa lalu yang belum benar-benar kita selesaikan?